Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Siapa yang tahu listrik statis? Ya, betul sekali ya. Contohnya seperti yang sering kamu lakukan ya. Waktu SD masih ingat? Kamu menggunakan penggaris ya yang digosok di rambut kemudian didekatkan dengan kertas ya. Apa yang terjadi? Nah, bisa kamu lihat di sini ya. Kenapa bisa terjadi itu ya? Nah, maka sebelum kita tahu kenapa kertas bisa nempel di penggaris itu, ya. Kenapa? Nah, kita akan belajar tentang struktur atom. Anak-anak, silakan bisa melihat gambar struktur atom di sini, ya. Kamu bisa melihat ada 3 partikel penyusun atom. Yang pertama adalah proton, dia bermuatan positif. Yang kedua adalah neutron, dia tidak bermuatan. Dan yang ketiga adalah elektron, dia bermuatan negatif. Nah, di sini proton dan neutron itu letaknya terdapat di inti atom, sedangkan elektron dia mengelilingi inti atom. Sehingga elektron inilah yang mampu berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Dari konsep atom tersebut, kita dapat menjawab mengapa kertas-kertas kecil dapat menempel pada penggaris yang sudah digosokkan kain atau rambut. Ya, apa jawabannya anak-anakku? Betul sekali. Setelah penggaris digosok dengan kain, maka elektron pada kain tersebut akan berpindah ke penggaris, sehingga penggaris bermuatan negatif. Sehingga apabila kita dekatkan dengan kertas-kertas kecil, maka kertas akan tertarik karena ada perbedaan muatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Ya anak-anakku, sekarang kita lihat cara mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Kita lihat animasi ini ya. Baiklah, pada animasi tersebut, batang plastik yang digosok dengan kain wol ya, kita lihat, perhatikan perpindahan elektron pada animasi tersebut ya. Semula benda netral. Setelah batang plastik digosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke batang plastik. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa plastik yang digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke plastik. Kemudian selanjutnya, batang kaca yang digosok dengan kain sutra. Perhatikan perpindahan elektron pada animasi tersebut, ya. Semula kedua benda netral. Setelah batang kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Bagaimana anak-anakku? Sudah jelas ya tentang konsep perpindahan elektron pada kedua benda? Anak-anakku, sekarang kita bisa melihat tabel perpindahan elektron dari dua benda ya. Contohnya di sini sisir dengan rambut ya. Sisir menjadi bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Mengapa? Karena ada perpindahan elektron dari rambut yang berpindah ke sisir. Kemudian yang kedua, penggaris dengan rambut ya menyebabkan penggaris bermuatan negatif, rambut bermuatan positif karena elektron dari rambut pindah ke penggaris. Kemudian, mistar plastik dengan kain wol. Mistar plastik menjadi bermuatan negatif, wol bermuatan positif. Kenapa? Karena elektron berpindah dari kain wol ke plastik. Kemudian, ebonit dengan kain wol menyebabkan ebonit bermuatan negatif, wol bermuatan positif. Kenapa? Karena elektron dari wol berpindah ke ebonit. Kemudian, apabila kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif dan kain sutra akan bermuatan negatif. Mengapa? Karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Kemudian, balon dengan kain wol. Di sini, apabila digosokkan, maka balon bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Mengapa? Karena elektron dari kain wol berpindah ke balon. Ya, itu anak-anakku ya. Udah jelas ya? Oke. Baiklah, kita lanjutkan percobaan listrik statis yang sudah kamu laksanakan kemarin, yaitu pada LKS 4.1. Perhatikan percobaan 4.1 berikut. Gosokkan sebuah sedotan plastik dengan tisu beberapa kali, kemudian letakkan sedotan tersebut di atas botol air mineral.
Kemudian dekatkan telapak tangan kita ke sedotan tersebut. Nah, sekarang amati apa yang terjadi. Ya, benar sekali. Ternyata sedotan tersebut mendekati tangan kita. Ya, itu hasil dari pengamatan yang pertama. Kemudian yang kedua, gosokkan sedotan plastik yang satu dengan tisu beberapa kali. Kemudian dekatkan sedotan yang ada di atas botol air mineral tersebut. Amati peristiwa yang terjadi. Ya, bisa kamu lihat ya, ternyata sedotan plastik tolak menolak dengan sedotan yang ada di atas botol. Nah, itu menunjukkan bahwa gejala listrik statis itu terjadi karena ada perbedaan muatan. Sehingga apabila muatannya sejenis, maka dia akan berinteraksi tolak menolak, dan apabila tidak sejenis, maka dia akan berinteraksi tarik menarik. Selanjutnya kita akan mempelajari cara mendeteksi adanya muatan dengan elektroskop. Elektroskop seperti kamu bisa lihat ya yang ada pada gambar tersebut. Elektroskop tersusun atas bagian-bagian. Yang pertama, yang paling atas di sini adalah kepala elektroskop. Di bawahnya konduktor dan paling bawah ini adalah daun elektroskop. Daun elektroskop ini terbentuk dari aluminium foil. Ya, nah kita uji cobakan ya dengan cara menggosok suatu benda ya. Kemudian setelah kita gosok, kita letakkan di atas kepala elektroskop. Apa yang terjadi di daun elektroskop bisa kamu amati ya anak-anak ya. Daun elektroskop itu akan mengembang ya, itu membuktikan bahwa benda yang kita gosok tadi mengandung muatan. Nah, inilah alat elektroskop. Silakan kamu bisa membuat alat elektroskop sederhana di rumah ya, sesuai yang kamu bisa. Nah, nanti kamu bisa serahkan kepada Bu Erma. Selanjutnya untuk tugas akhir dari pengamatan muatan ini ya, nanti kerjakan tugas 4.11 ya dan 4.12 ya, nanti kerjakan di buku tugas. Apabila ada kesulitan silakan bisa menghubungi Bu Erma. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kolom ya. Kemarin kamu sudah praktek. Percobaan 4.2. Bagaimanakah interaksi dua benda bermuatan terhadap jaraknya? Dengan menggunakan percobaan yang sudah kamu laksanakan. Ya, bisa dilihat ya, di sini contoh percobaannya. Ada dua sedotan yang kita butuhkan, satu botol mineral, tisu, dan penggaris. Nah, setelah kamu gosokkan sedotan plastik dengan kertas tisu selama 30 kali berturut-turut, kemudian letakkan salah satu sedotan tersebut di atas botol plastik dan dekatkan dengan jarak yang berbeda. Jarak yang pertama adalah 5 cm dan jarak yang kedua adalah 10 cm. Ternyata apabila jarak semakin dekat, ternyata kuat interaksi akan semakin besar. Ya, apabila jarak semakin jauh, ternyata kuat interaksi semakin lemah. Kita lanjutkan dengan menggosok 60 kali. Kita lihat dengan jarak 5 cm, kuat interaksi kedua sedotan ternyata sangat kuat. Dan dengan jarak 10 cm dengan jumlah gosokan 60 kali, maka ternyata kuat interaksinya cukup lemah. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kuat interaksi kedua sedotan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah jumlah gosokan. Semakin banyak jumlah gosokan, ternyata kuat interaksinya semakin besar, sehingga dia berbanding lurus. Kemudian, apabila jarak diperbesar, ternyata kuat interaksi semakin lemah, sehingga antara kuat interaksi dengan jarak berbanding terbalik. Nah, kuat interaksi tersebut kita sebut sebagai gaya kolom, sehingga kita putuskan persamaan dari gaya kolom sama dengan K sebagai ketetapan atau konstansa, kemudian dikalikan Q1 dan Q2, yaitu muatan 1 dan muatan 2, dibagi jarak dikuadratkan. Karena jarak tadi berbanding terbalik dengan kuat interaksi. Ya anak-anakku, ini adalah contoh cara menghitung gaya kolom ya. Dilihat contohnya soal ini ya, kita urutkan, kita buat mulai dari diketahuinya dulu untuk menghitungnya ya. Diketahui bisa dibaca ya soalnya ya, dilihat ada dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom ya. Berarti diketahui Q1 sama dengan 3 mikrokolom. Kemudian Q2 sama dengan 2 mikrokolom ya. Minus di sini
negatif di sini menunjukkan bahwa dia itu bermuatan negatif dan yang 3 ini adalah positif, sehingga besar gaya tarik ya. Kalau ini dia negatif dan ini negatif, berarti nanti gayanya gaya tolak. Ini hanya untuk menunjukkan muatan saja ya. Jadi dalam hitungan kita tidak perlu menggunakan minus di sini atau negatif di sini ya. Yang terpisah sejauh 10 cm ya. Terpisah sejauh 10 cm berarti R sama dengan 10 cm. Ketetapan kolom berarti K ya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Berapakah besar gaya tarik antar kedua muatan? Berarti yang ditanyakan adalah F. Oke, sekarang kita hitung F. Ya, kita jawab dengan persamaan hukum kolom ya. Gaya kolom yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, K sendiri 9. Kita masukkan kali 10 pangkat 9 kemudian dikali Q1 sama dengan 3 ya. Nah 3 di sini mikrokolom maka kita jadikan kolom yaitu 3 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian ini 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya, negatif 6. Dan 10 cm kita jadikan meter. Karena ini sudah 10 pangkat, kita jadikan 10 pangkat aja sekalian. 1 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Ya. Nah, kita masukkan di sini 3 kali 10 pangkat min 6. Ya. Kemudian dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian R-nya kuadrat ya. R-nya kuadrat adalah 1 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Nah, sekarang cara menghitungnya adalah 9 dikali 3 dikali 2. Ya, hasilnya 54 dikali, nah 10 pangkat caranya menghitung, ini ditambahkan aja yang berpangkat ini ya, 9 dikurangi 6 berarti 3, 3 dikurangi 6 berarti negatif 3. Ya, berarti 10 pangkat negatif 3 per ya 1 kuadrat berarti 1, kemudian 10 pangkat minus 1 kuadrat berarti tinggal negatif 1 dikali 2 yaitu negatif 2, 10 pangkat negatif 2 begitu ya. Nah negatif 2 ini 10 pangkat negatif 2 kita naikkan menjadi positif sehingga 54 dikali 10 pangkat negatif 3 ya dikali ini tadi naik ya 10 pangkat 2 sehingga hasilnya 54 dikali 10 pangkat negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1. Hasil akhirnya F adalah 5,4 Newton ya, gitu ya. Bisa ya mengerjakan untuk soal gaya kolom ini. Baiklah, sekarang bagaimana cara menghitung perbandingan gaya kolom? Misalnya ada dua benda A dan B yang saling berinteraksi. Interaksi yang pertama, kita buat persamaan F1 sama dengan K Q1 kali Q_B1 dibagi R1 kuadrat. Kemudian interaksi yang kedua, F2 K Q_A1 kedua Q_B2 dibagi R2 kuadrat. Perbandingan F1 dan F2. Kita lihat di sini anak-anak, F1 per F2. Kita masukkan persamaan F1 dan F2-nya ya. Karena ini masing-masing sama-sama K, kita bisa hilangkan. Kemudian apabila dibagi pecahan seperti ini, itu sama dengan dikali tapi dibalik ya. Maka kita tulis di sini Q_A1 kali Q_B1 dibagi R1 kuadrat dikali kita balik R2 kuadrat dibagi Q_A2 kali Q_B2. Sehingga Q_A1 kali Q_B1 dibagi Q_A2 kali Q_B2 dikalikan ya, kita jadikan 1 Q-nya dan kita jadikan 1 R-nya supaya nanti penghitungannya lebih mudah ya. R2 kuadrat per R1 kuadrat. Sehingga nanti yang kita gunakan untuk menghitung perbandingan gaya kolom adalah F1 per F2 sama dengan Q_A1 kali Q_B1 dibagi Q_A2 kali Q_B2 dikali R2 per R1 nanti dikuadratkan. Ya,
Itu ya nanti ya menggunakannya. Baiklah anak-anakku, ini adalah contoh soal yang kedua ya, untuk menghitung perbandingan gaya kolom ya. Ada yang pertama, interaksi pertama, dan interaksi kedua. Kita lihat soalnya ya, benda A bermuatan listrik 2 Ki dan benda B 1 Ki. Pada interaksi pertama, Ki A1 2, Ki B1 1 ya. R1-nya 3 cm. Kedua benda tolak menolak dengan gaya F. F1-nya F. Jika muatan A diperbesar 6, B diperbesar 6, jaraknya 9 ya. Ki A2 6, Ki B2 6, R2-nya 9, maka gaya tolak menolak antara A dan B menjadi berapa? Ya, kita jawab dengan persamaan F1 per F2 sama dengan Ki A1 Ki B1 per Ki A2 kali Ki B2 dikali R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat ya. Sekarang kita masukkan ya. Jadi kita mencari F2 manakala Ki A-nya dijadikan 6, Ki B jadikan 6, R-nya jadikan 9. F1-nya tadi F ya. Kemudian F2-nya yang kita cari. Kita langsung ke angkanya ya. 2 dikali 1 dibagi 6 dikali 6 dikali R2-nya adalah 9 kuadrat dibagi 3 kuadrat ya. Nah, kemudian kita buat yang dikalikan sekalian 2, 6 kali 6 36, kemudian dikali 9 kuadrat dibagi 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, sehingga atas biarkan 9 ya, supaya nanti kita mudah untuk mencoretnya ya. Nah, sekarang kita coret 9 dengan 9, 36 dengan 9, jadi ini 4. Kita sederhanakan, ini 1, ini 2, sehingga hasilnya adalah 1 per 2. F per F2 sama dengan 1 per 2. Kita kalikan silang ya. F2 dikali 1 hasilnya adalah F2. 2 kali F hasilnya adalah F. 2F maksud saya. Oke. Sehingga F2 hasilnya adalah 2F. Gitu ya. Ya. Bisa ya anak-anakku ya. Oke, selamat mencoba untuk soal-soal selanjutnya. Baiklah anak-anakku, ini adalah tugas akhir pada pertemuan kita kali ini ya. Tugas 413 ya. Silakan dikerjakan di buku tugas. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini tentang muatan listrik ya. Kemudian tentang menghitung gaya kolom. Bagaimana? Anak-anak udah jelas? Oke, nanti kalau tidak jelas, silakan bisa japri Bu Irma ya. Nanti Ibu akan jelaskan sampai kamu paham ya, sehingga besok saat ulangan kamu beroleh nilai yang terbaik. Oke, untuk hari ini terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kamu tambah sukses ya, tetap semangat. Saya cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.